Prestasi itu kini diwujudkan dalam Monumen Adipura yang turut menghiasi sudut kota Sumedang. Museum Prabu Gesan Ulun menyimpan peninggalan benda-benda bersejarah dan pusaka leluhur Sumedang. Ada banyak koleksi benda sejarah di museum yang berlokasi di Jalan Prabu Gesan Ulun, Srimanganti ini. Selain mahkota Binokasi dan pusaka para pangeran Sumedang, tersimpan pula kereta Kancana Nagapaksi. Kereta ini dibuat dari kayu, dipahat dan diukir dengan banyak simbol yang syarat makna. Misalnya, simbol itu tersirat dalam rupa kepala naga yang berbelalai gajah hingga sayap Garuda di bagian sisi badan kereta. Dahulu, kereta Nagapaksi digunakan sebagai kendaraan para penguasa Sumedang. Sebagai wilayah dengan budaya yang beraneka ragam, di Sumedang seringkali dihelat acara-acara ritual dan sakral. Landmark yang satu ini adalah patung Pangeran Cornel dan Gubernur Hindia Belanda, Herman William Daendels. Letaknya mudah dilihat dan diingat jika kita melintasi kawasan Cadas Pangeran. Ya, kawasan Cadas Pangeran termasuk jalan raya yang dibangun Daendels pada awal abad ke-19. Situs makam di Dayeuh Luhur, Kecamatan Ganias juga menyimpan sejarah yang sangat penting bagi Sumedang. Di situs ini terdapat makam Ratu Pucuk Umun, Prabu Gesan Ulun dan Embah Jaya Perkasa. Ratu Pucuk Umun dikenal sebagai raja pertama Kerajaan Sumedang Larang yang beragama Islam. Sedangkan Prabu Gesan Ulun adalah pengganti Ratu Pucuk Umun saat di Tatar Sunda terjadi perubahan politik yang teramat besar, yakni berakhirnya Kerajaan Sunda Pajajaran. Prabu Gesan Ulunlah yang menerima warisan mahkota Binokasi. Pada masa pemerintahannya, Mbah Jaya Perkasa menjabat sebagai patih. Meski tak ada hubungan erat dengan Sumedang, di kota kami pun terdapat makam pahlawan nasional asal tanah Rencong Aceh, Cut Nyak Din. Puser artinya pusat atau berada di tengah-tengah. Sebagai pusar budaya Sunda, Sumedang memang memiliki banyak situs kebudayaan. Kami menyebutnya Kabuyutan. Kabuyutan tersebut salah satunya berada di Jati Gede. Di wilayah ini terdapat puluhan situs-situs kuno Kerajaan Sumedang Larang. Akan tetapi, kini Jati Gede dialihfungsikan menjadi waduk atau danau buatan oleh pemerintah. Waduk Jati Gede merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia. Proyek waduk raksasa yang digagas sejak era Presiden Soekarno ini kini telah berfungsi untuk menunjang pembangunan di sektor pertanian, irigasi, penyediaan sumber listrik, pengembangan wisata, serta potensi perikanan. Dengan banyaknya potensi yang ada, tentu peluang untuk berinvestasi semakin terbuka lebar. Peluang ini sangat prospektif dengan posisi Waduk Jati Gede yang diapit oleh dua jalan tol, yaitu Tol Cisundawu dan Tol Cipali. Kehadiran Waduk Jati Gede yang begitu luas memang berimbas pada penenggelaman beberapa desa yang ada di Jati Gede, sehingga terjadi pengurangan jumlah desa di Kabupaten Sumedang. Namun dampak positif nantinya akan lebih banyak terasa dengan adanya pengembangan potensi-potensi yang ada di Waduk Jati Gede. Guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, pemerintah Kabupaten Sumedang telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
RSUD yang berlokasi di Jalan Palasari nomor 80 Kota Sumedang ini terus melakukan pembenahan sarana dan prasarana, selain peningkatan sumber daya manusia yang profesional, sehingga diharapkan akan tercapai pelayanan yang prima. Keinginan dan ambisi Sumedang untuk mendapatkan julukan kota kasih sayang atau Compassionate City begitu besar. Hal ini bertujuan untuk Periangan yang asri dan pemandangan kota Sumedang dapat dinikmati dengan wisata dirgantara berupa para layang dan gantoli. Bagi Anda yang punya hobi olahraga dirgantara, arena Batu Dua juga layak dikunjungi. Memang lokasinya agak jauh dari pusat kota Sumedang, tepatnya sekitar 4 km dari Jalan Raya Sumedang Waduk. Batu Dua merupakan salah satu lereng bukit di kawasan Gunung Lingga di Desa Cimarga, Kecamatan Cisitu. Berada di ketinggian 930 meter di atas permukaan laut. Hembusan angin di sekitar kawasan membuat terbang para layang menjadi lebih tinggi lagi. Keindahan alam Sumedang semakin beraneka ragam dengan adanya wisata curug yang tersebar di beberapa lokasi. Di antaranya Curug Ciputrawangi, Curug Sindula, dan Curug Cigorobo. Di sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemerintah Kabupaten Sumedang terus mendukung keberadaan para pengrajin di Cipacing yang sejak turun-temurun memproduksi bedil angin dan berbagai handicraft lainnya.
Kecamatan Jatinangor semakin berkembang menjadi kota pendidikan. Kampus-kampus berstatus unggulan, juga favorit di Jawa Barat, bahkan Indonesia, berdiri memfasilitasi edukasi anak negeri. Ada Universitas Pajajaran, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Institut Koperasi Indonesia, dan terakhir, Institut Teknologi Bandung. Keberadaan kampus telah meningkatkan aktivitas sehari-hari kawasan Jatinangor, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Selain pendidikan, kawasan Jatinangor dan Cimanggung dikenal juga sebagai kawasan industri. Pabrik-pabrik beroperasi di atas lahan yang mencapai 200 hektar, meliputi 3 desa, yakni Desa Mangun Arga, Desa Sawah Dadap, dan Desa Sukadana. Bagi siapa saja yang berkunjung ke kota kelahiran kami ini, tak perlu risau soal tempat beristirahat sekaligus bermalam dengan nyaman. Ada banyak hotel terutama di sekitar kawasan Jatinangor. Di seputar ini pun telah dibangun banyak apartemen megah bernuansa modern. Ayo berkunjung ke Sumedang, rasakan kesempurnaan Sunda yang sesungguhnya, nikmati keindahan alamnya, dan jadikan Sumedang sebagai tujuan investasi Anda. Sumedang Pusat Budaya Sunda. Sumedang Pusat Budaya Sunda. Sumedang Pusat Budaya Sunda. Sumedang Pusat Budaya Sunda. Mari berkunjung ke Sumedang. Sumedang Pusat Budaya Sunda. Sumedang Pusat Budaya Sunda.